Menurut WHO, sekitar 60 juta orang meninggal dunia setiap tahunnya. Di mana angka ini terus meningkat setiap tahun, mengikuti dengan bertambahnya populasi manusia di bumi. Dari semua penyebab kematian yang ada, penyakit jantung menempati urutan pertama sebagai penyebab kematian paling umum. Disusul oleh penyakit stroke di urutan kedua, penyakit paru-paru di urutan ketiga, dan infeksi pernafasan di urutan keempat. Tetapi, selain penyebab-penyebab kematian yang umum tersebut, terdapat beberapa orang di dunia yang meninggal dengan cara tak biasa, tak wajar, aneh, dan bahkan beberapa orang menganggapnya konyol dan tidak masuk akal. Dan berikut ini 5 penyebab kematian teraneh yang pernah terjadi di sepanjang sejarah dunia. Hans Steininger merupakan wali kota dari kota Braunau am Inn pada tahun 1567 yang meninggal dengan cara yang sangat tidak biasa. Sebagai wali kota dari sebuah kota kecil di Austria, dirinya terbilang cukup populer di antara para warganya. Apalagi penampilannya yang unik dengan janggut panjang menyentuh mata kaki, membuatnya mudah dikenali, bahkan ketika ia sedang di tengah keramaian. Hans memang dikenal sangat menyayangi janggutnya itu. Untuk menumbuhkan dan merawat janggut sampai sepanjang itu, dedikasi dan kerja keras selama bertahun-tahun ia lakukan secara konsisten. Hingga puncaknya, janggut itu tercatat memiliki panjang hingga 1,5 meter. Janggut itu bahkan menyentuh lantai dan kakinya ketika ia sedang berdiri. Karena itu pun Hans terbiasa menggulung dan memasukkannya ke dalam saku. Tentu ia tidak ingin janggutnya menjadi kotor atau rusak. Apalagi ia juga khawatir kalau janggutnya bisa menyandung orang lain atau bahkan dirinya sendiri. Kisah kematian Hans bermula pada insiden kebakaran besar yang terjadi di Braunau am Inn pada 28 September 1567. Kebakaran ini pun membuat panik seisi kota, tak terkecuali sang wali kota Hans Steininger. Tetapi sebagai wali kota yang baik, ia dituntut untuk bisa menenangkan seisi kota agar kebakaran dapat segera ditanggulangi dengan tepat. Ia pun mulai berlarian dan berusaha menenangkan semua orang. Di saat bersamaan secara tidak sadar, janggutnya ternyata telah keluar dari sakunya. Di tengah kebakaran dan kepanikan yang melanda, tentu ia tidak punya waktu untuk memikirkan dan menggulung kembali janggutnya masuk ke dalam saku. Dan disinilah letak keteledoran Hans. Ia yang sedang berjalan di tangga, secara tak sadar menginjak janggutnya sendiri. Ia pun terjatuh berguling-guling menuruni tangga, dan dalam prosesnya, leher Hans patah dan ia meninggal dunia. Untuk mengenang sang wali kota, sebuah monumen patung menyerupai dirinya dibangun di dekat gereja Saint Stephen. Tak sampai di situ, warga kota juga memotong janggut kesayangan Hans Steininger dan mengabadikannya dalam lemari kaca di museum kota, memastikan bahwa seluruh usaha Hans dalam menumbuhkan janggut tak sia-sia. Dan selama 450 tahun terakhir, kisah kematian ini masih menjadi perbincangan masyarakat dan sekarang menjadi perbincangan warga internet. Karena sekarang, warga internet mencapnya sebagai salah satu kisah kematian teraneh dan terkonyol yang ada di dunia. Aeschylus atau Bapak Tragedi merupakan seorang penulis drama Yunani yang hidup pada abad 525 sampai 456 sebelum Masehi. Ia dikenal akan karya-karyanya yang kerap menunjukkan tragedi dan penderitaan hidup hingga ia dijuluki sebagai Father of Tragedy, Bapak Tragedi. Kisah-kisah drama ini pun kerap dipentaskan di panggung Athena dan ia kerap menerima pujian atasnya. Dan bahkan hingga sekarang pun beberapa naskah drama tersebut masih dimainkan. Tak hanya kisah-kisah dramanya yang penuh tragedi, Aeschylus juga dikenal akan kematiannya yang dianggap sebagai tragedi paling tidak masuk akal. Kisah kematian Aeschylus ditulis oleh seorang penulis Latin bernama Valerius Maximus. Menurut tulisan tersebut, Aeschylus ditemukan meninggal di luar kota akibat tertimpa kura-kura yang dijatuhkan oleh seekor elang. Legenda yang beredar mengatakan kalau kala itu, ia baru saja mendengar sebuah ramalan pahit yang mengatakan kalau ia akan meninggal dunia karena sebuah objek yang menimpa atas kepalanya. Untuk menghindari ramalan itu, Aeschylus memutuskan untuk pergi keluar rumah, keluar kota, dan berada di lapangan luas agar tidak ada benda yang terjatuh kemudian menimpa kepalanya. Namun seperti yang tadi sudah dikatakan, ia malah meninggal setelah tertimpa kura-kura yang jatuh dari langit. Kura-kura itu sendiri dibawa oleh seekor elang, yang salah mengira kalau kepala Aeschylus merupakan batu yang dapat memecahkan tempurung kura-kura. Elang itu kemudian menjatuhkan kura-kura tepat di atas kepala Aeschylus, yang menyebabkan ia terluka dan meninggal dunia. Kisah ini menjadi terkenal dan kemudian diceritakan ke berbagai generasi. Dan meski banyak orang yang tidak percaya dengan hal ini, banyak juga orang-orang yang menganggap bahwa kematian ini menjadi kematian paling aneh yang pernah terjadi di sejarah dunia.
Dick Shawn atau yang bernama asli Richard Sullivan merupakan seorang aktor dan komedian terkenal asal Amerika Serikat yang lahir pada 1925. Ia sendiri telah membintangi puluhan judul film dan secara rutin tampil di berbagai acara TV dan acara komedi Amerika Serikat. Mirisnya, ia ternyata meninggal saat sedang tampil di salah satu acara tersebut. Shawn sendiri memang merupakan seorang komedian berbakat. Sepanjang karirnya, ia banyak menerima penghargaan atas kemampuan dan karya-karyanya. Bahkan hanya dengan memasuki panggung pun, itu sudah cukup untuk membuat para penonton tertawa dan bertepuk tangan. Dengan pesonanya yang begitu lucu, ia telah menghibur Amerika Serikat selama puluhan tahun lamanya. Namun pesona lucu inilah yang mungkin membuat orang menyepelekan, hingga ia harus kehilangan nyawanya. 17 April 1987, Dick Shawn menampilkan pertunjukan komedi di depan 500 penontonnya di Mandeville Hall di University of California, San Diego. Dirinya yang kala itu membawakan lawakan tentang kampanye politik Amerika berkata, "I will not lay down on the job." Saya tidak akan meletakkan jabatan. Sesaat setelah itu, Shawn terjatuh dan berbaring di lantai. Para penonton sontak tertawa melihat adegan yang mereka lihat tersebut. Mereka mengira kalau hal tersebut merupakan bagian dari pertunjukan komedi. Padahal nyatanya, Shawn sedang terkena serangan jantung dan ia benar-benar terjatuh ke lantai dan orang-orang tak menolongnya. Hingga akhirnya setelah beberapa menit berlalu, sebagian penonton dan kru menyadari kalau ada sesuatu yang salah. Mereka memutuskan untuk menghampiri Shawn dan mendapati kalau Shawn terkena serangan jantung. Mereka kemudian melakukan bantuan CPR dan meminta penonton untuk meninggalkan auditorium. Meski mirisnya, terdapat beberapa penonton yang memutuskan untuk tetap di sana dan masih berpikir kalau semua hal ini adalah bagian dari pertunjukan. Beberapa hari kemudian, surat kabar San Diego Union mengumumkan kematian Shawn di usianya yang ke-63 tahun. Dick Shawn tidak diragukan lagi merupakan komedian yang sangat sukses dan berbakat. Tapi mungkin justru bakat dan keahliannya itulah yang membuatnya tak segera memperoleh pertolongan dan ia pun harus meninggal. Bermain game memang merupakan hal yang menyenangkan. Namun bagaimana jadinya jika hobi tersebut berubah menjadi adiksi yang malah membuat seorang pria harus kehilangan nyawanya? Hal itulah yang terjadi kepada Lee Seung-sop, seorang pria Korea Selatan yang ditemukan meninggal dunia karena bermain game terlalu lama. Lee Seung-sop adalah seorang gamer yang kecanduan bermain game strategi StarCraft. Saking kecanduannya, ia bahkan rela melakukan apapun demi game tersebut. Termasuk salah satunya, menghabiskan waktu berjam-jam setiap harinya demi meningkatkan level di game ini. Hal itu pun berakibat pada kehilangan pekerjaan dan juga kehilangan pacarnya akibat kecanduan ini. Karena begadang, ia pun menjadi sering terlambat untuk pergi ke tempat bekerjanya sehari-hari. Ia juga putus dengan pacarnya akibat terlalu sering main. Uangnya pun semakin menipis karena dihabiskan untuk membeli item-item game. Hingga puncaknya, ia ditemukan meninggal dunia akibat kelelahan bermain game. Hal ini bermula ketika ibu Lee merasa khawatir pada Lee yang tidak kunjung pulang. Ia kemudian menghubungi beberapa teman Lee untuk menjemputnya pulang. Temannya pun datang ke warnet dan menemukan Lee sedang asyik bermain di sana. Mereka kemudian membujuk Lee untuk segera pulang sesuai arahan ibu Lee. Namun Lee menolaknya mentah-mentah. Ia tidak mau kembali ke rumah sebelum ia menyelesaikan game tersebut. Teman Lee pun menyerah untuk membujuknya pulang. Hingga beberapa waktu kemudian, Lee ditemukan meninggal di warnet karena kelelahan dan dehidrasi. Ia diketahui telah berpuluh-puluh jam bermain game dan hanya berhenti untuk ke kamar mandi serta makan dan minum yang mungkin hanya sedikit. Hal inilah yang membuat tubuhnya kelelahan hingga ia meninggal dunia. Main game tentu adalah hal yang menyenangkan, tapi main game terlalu sering tentu bisa menjadi hal yang merugikan bagi tubuh kita. Nggak lucu kan kalau tubuh kita harus kehilangan nyawa karena main game? Sesuatu yang berlebihan memang tidak pernah berbuah baik, termasuk salah satunya adalah sopan secara berlebihan. Karena kesopanannya, ahli astronomi Tycho Brahe bahkan harus kehilangan nyawa. Tycho Brahe merupakan seorang bangsawan kelahiran 1546 di Denmark. Ia dikenal sebagai seorang ahli astronomi berpengaruh pada masanya. Selain dikenal sebagai bangsawan dan ahli astronomi, ia juga dikenal dunia karena kematiannya yang terbilang tak biasa. Hal ini bermula ketika ia menghadiri sebuah perjamuan makan yang digelar di Praha pada 13 Oktober 1601. Perjamuan itu dihadiri oleh banyak tamu dan keluarga kerajaan penting sehingga tentu ia harus menjaga sopan santunnya di acara tersebut. Menolak tawaran minum tentu bukan merupakan hal etis untuk dilakukan, apalagi jika tawaran tersebut datang dari orang penting. Tetapi karena ia tidak bisa mengontrol dan minum terlalu banyak, ia pun jadi kebelet untuk pipis. Brahe memang orang yang menjunjung tinggi kesopanan dan karena itu pun ia tidak enak untuk berdiri dan meninggalkan meja makan.
dan ia pun terpaksa menahan pipisnya. Brahe bahkan menahan pipis tersebut hingga ia sampai di rumahnya. Setelah menahan selama berjam-jam, ia baru bisa pipis di rumahnya. Namun tak lama kemudian, ia mulai tak sadarkan diri dan kemudian ia meninggal dunia. Dan menurut diagnosis yang ada, kerusakan pada kandung kemihlah yang menjadi penyebab kematiannya. Dan karena terlalu sopan dan tidak enakan, Tycho Brahe harus kehilangan nyawanya.